Baru ada tarik di sini mau tinggal bawa dia di sana. Tadi saya sudah bilang sama pengurus bangku tua. Sebelum saya pergi kan, sebelum saya balik ke asrama, saya sempat menanyakan sampai kenapa dia bengkak ini, Bang. Nah, kemudian karena si korban tidak bisa mengeluarkan suara, sehingganya dia mengetik. Hasil ketikannya adalah karena ditampeleng. Sangat disayangkan ketika ada statement yang kemudian keluar dari pihak kepolisian tersebut bahwa keluarga mana, orang tua mana yang tidak keberatan ketika anaknya meninggal. Ya. Kami ingin mendesak kepada Pak Kapolres untuk menarik penyampaian yang kemudian dia sampaikan ke media bahwa keluarga korban tidak keberatan dan ikhlas atas meninggalnya Muhammad Jackson. Saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Podcast dalam segmen Saksi Kata. Belakangan publik Gorontalo dihebohkan dengan video viral anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang menyebut ingin memiskinkan dan merampok uang negara. Namun tak kalah menghebohkan, Senin kemarin kabar duka datang dari dunia pendidikan, tepatnya di Universitas Negeri Gorontalo. Muhammad Jackson, mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Sejarah, dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar atau diksar di salah satu organisasi kampus. Dan kami mengikuti bagaimana perkembangan peristiwa tersebut. Dari yang bersangkutan dilarikan ke rumah sakit, kemudian sempat terjadi tarik ulur ya antara pihak keluarga, di mana ada informasi bahwa pihak keluarga tidak akan melaporkan, namun belakangan justru pihak keluarga saat ini sudah melaporkan kejadian tersebut, dan sampai pada akhirnya jenazah almarhum dilepas dan kabar terakhir sudah dikebumikan. Kami juga mengikuti bagaimana proses konferensi pers dari pihak kampus sehari setelah almarhum dilepas dari rumah sakit Ali Sabu Gorontalo. Dan pada kesempatan ini ada banyak pertanyaan yang masih menggantung, publik masih bertanya, keluarga juga demikian. Sehingga saya, Herjanto Angahu, jurnalis Tribun Gorontalo, di studio Tribun Gorontalo saat ini kami telah kedatangan Abang Elvin ya. Iya. Bang Elvin ini adalah keluarga yang mendapat mandat atau semacam apa ya? Surat kuasa. Ya, surat kuasa untuk mengawal kasus ini ke pihak kepolisian, di mana memang pihak keluarga mau kejadian ini terbuka begitu proses hukum, karena memang dilihat dari alur kejadian sampai melihat kondisi fisik korban ini ada banyak kejanggalan, ada dugaan kekerasan. Namun memang pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari dokter seperti itu. Dan langsung saja Bang Evelyn, kemarin pihak keluarga sudah konferensi pers, dan setelah di hari yang sama juga ada keterangan dari pihak Polres Bonewolango. Nah, kira-kira sejauh ini apa mungkin perkembangannya, Bung? Oke, baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Elvin. Saya merupakan salah satu keluarga korban atas nama Muhammad Jackson. Saya adalah kemenakan dari si korban tersebut. Okay. Dan saya telah dimandatkan kepada kanan korban untuk mengusut tuntas kasus yang telah dialami oleh si korban Muhammad Jackson. Dan seperti yang Kak tanyakan, untuk keluarga korban, dengan adanya konferensi pers keluarga, si kakak korban menyampaikan kepada saya bahwa kasus ini akan terus dijalankan, akan terus diproses tanpa harus adanya perdamaian. Jadi tetap akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Ya. Oke. Nah, mungkin
agar ini Tribuners ya, pemirsa Tribun Gorontalo biasa disapa Tribuners. Mau Tribun Gorontalo mau apapun tetap disapa Tribuners. Nah, Tribuners pengen tahu, mungkin Abang bisa ceritakan sedikit peristiwa pada saat hari Minggu ya, hari Minggu saat korban dijemput di sekretariat Mapala. Mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebelum si korban diantarkan ke rumah sakit, itu si korban sempat berkomunikasi dengan teman saya yang bernama Saudara Amar. Okay. Dia menelpon si teman saya ini bahwa dia karena berhubung si korban suaranya sudah mulai tidak jelas, sehingganya si korban konfirmasi ke Amar melalui pesan chat. Okay. Yang mana isi pesannya adalah, Kak Amar, jemput saya di sekret Mapala, antar saya di rumah sakit. Itu pesannya si korban. Kemudian Amar langsung ke sekret Mapala yang berada di kampus 1 Universitas Negeri Gorontalo. Saya tiba di sana, Amar kaget dengan melihat kondisi si korban. Itu kagetnya di dalam ruangan atau sudah keluar ruangan? Ini Kak, si Amar jemput si korban ini di luar dari sekretnya Mapala. Sekret Mapala itu. Yeah. Jadi si korban datang sendiri tanpa ada pengawalan oleh panitia, tanpa diantar oleh panitia. Korban datang sendiri ke teman si Amar ini. Diksarnya itu selesai di hari Minggu itu ya? Iya, untuk diksarnya selesainya hari Minggu sore. Kemudian mereka, yang saya dengar bahwa mereka masih ada kegiatan 1x24 jam. Jadi karena si korban sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang dia alami, sehingganya si korban memutuskan untuk konfirmasi ke teman saya itu Amar. Teman Amar. Ya, sehingganya Amar jemput ke sekret tersebut dengan melihat kondisi fisik si korban sudah tidak seperti pada saat sebelumnya ketika mengikuti kegiatan diksar tersebut. Yang Amar pikirkan adalah sakit yang dialami oleh si korban ini hanya sakit seperti demam, sakit kepala, dan lain sebagainya. Ternyata sakit yang dialami oleh si korban ini sakit yang sangat tidak wajar kalau seandainya sakit gigi dengan adanya pembengkakan yang sangat besar di sebelah kiri wajah si korban. Sehingga si teman saya si Amar ini kemudian mengantar si korban ke rumah sakit Bunda. Rumah sakit Bunda. Malam itu juga. Ya, malam itu juga. Tapi Amar sempat sampaikan informasi ini bahwa yang bersangkutan sudah memprihatinkan atau seperti apa, entah itu di grup atau Oke. Ini kebetulan Kak. Si Amar sempat antar si korban ke rumah sakit Bunda karena berhubung rumah sakit Bunda ruangannya full. Yeah. Sehingganya si Amar ini disarankan oleh pihak rumah sakit untuk mengantar si korban ini ke rumah sakit Alisabu. Yang mana sebelum mereka pergi ke rumah sakit Alisabu, si Amar telepon saya. Konfirmasi ke saya bahwa dia minta tolong untuk saya sama-sama dengan dia antar si korban ini. Yang awalnya saya belum tahu siapa yang sakit ini. Saya tanya kepada Amar, siapa yang sakit ke Amar? Katanya, antar saja dulu, nanti kau akan tahu di sini. Pokoknya saya ingin tahu siapa si korban yang ini yang dimaksud. Ternyata setelah saya paksa, kemudian dia jawab bahwa yang sakit adalah si korban ini, Muhammad Jackson. Kemudian saya ambil motor, saya sama-sama dengan Amar untuk mengantar si korban ini ke rumah sakit. Jadi ketemu Amarnya di mana? Di rumah sakit Bunda atau Amar? Dia menunggu saya di Jalan Kalimantan. Oke. Itu dekat dengan sekret KEPMI. Sehingganya saya langsung ke Amar di Jalan Kalimantan tersebut. Sehingga kita sama-sama menuju ke rumah sakit Alisabu. Oke. Nah, pada saat pertama kali bertemu Amar dan almarhum itu kan di kendaraan ya, kendaraan motor juga. Motor. Bagaimana sih kondisi si almarhum saat itu? Ya, saya juga. Bagaimana posisinya duduk di motor? Mungkin bisa dideskripsikan sedikit. Kalau untuk duduk di motor, si korban sama seperti pada umumnya. Cuman saya juga sama seperti Amar, kaget dengan melihat kondisi fisik si korban ini. Ekspresinya seperti apa itu? Ekspresi korban. Dia bagaimana ya? Dia dengan keadaan yang lemas, diam saja atau kemudian karena dia tidak bisa bicara, dia hanya bisa diam, kemudian hanya ketik HP. Ketik HP itu untuk apa sih? Supaya mau antar langsung ke rumah sakit. Itu diperlihatkan juga sama. Iya.
Oh, katanya disuruh supaya cepat ke rumah sakit. oke. Saya juga kaget melihat kondisi fisik si korban ini sebenarnya Kak. Karena yang awalnya dia pergi dalam keadaan baik-baik saja, setelah mengikuti kegiatan diksar tersebut, keadaan fisik si korban ini sudah tidak Berubah ya. sudah berubah drastis Kak. Ya. Sangat drastis. Oke. Jadi setelahnya bertemu di Jalan Kalimantan, kemudian ke rumah sakit, apa yang selanjutnya yang terjadi di rumah sakit? Oke, setiba kami di rumah sakit Kak, itu saya sempat menanyakan kepada si korban. Saya bilang, kenapa pipimu ini? Saya pakai bahasa Ya. bahasa sehari-hari Ya, kami di kampung. Saya bilang, kenapa pipimu ini? Kemudian si korban karena berhubung dia tidak bisa Sudah bisa lagi cerita, sudah bisa. sudah tidak jelas sudah tidak jelas bahasa yang dia keluarkan. Seenggaknya dia ketik gini, Bang. Nanti saya ceritakan, tapi jangan ribut-ribut sama yang di kampung. Oh. Dia takutkan Iya. jangan sampai dia nanti akan dimarahi oleh orang tuanya. Oke. Itu. Saya bilang, oh iya. Kemudian saya dan Amar antar dia masuk ke ruang IGD. Ada penanganan cepat dari pihak kedokteran Sebelum dokter saat itu. Setiba kami masuk di IGD, itu masih hanya ditanya-tanya oleh pihak rumah sakit. Ini kenapa? Sudah kemudian dia menyuruh untuk registrasi si korban ini. Itu sudah boleh kita registrasi. Kemudian saya sempat tanya lagi Kak kepada si korban. Saya bilang, kenapa pipimu ini? Kenapa bisa bengkak? Jalannya masih normal. Masih normal. Oke. Masih normal untuk jalan. Cuma memang ini perlahan mulai membengkak. Jadi setelah tiba di rumah sakit tersebut, pihak dokter kemudian melakukan konsultasi kepada dokter yang paham tentang kondisi si korban ini. Setelah pihak rumah sakit konsultasi ke dokter, mereka kemudian melakukan penanganan kepada si korban ini, yang mana penanganannya adalah cuman memasang infus kepada si korban. Dan itu penanganan yang mereka lakukan hanya ganti infus seperti yang disampaikan oleh teman saya Amar itu. Jadi itu untuk penanganannya. Sedangkan mereka tidak penanganan yang spesifik ke pembengkakan itu. Iya. Jadi begitu Kak. Jadi mungkin pihak keluarga merasa bahwa penanganan tidak maksimal atau seperti apa? Kalau itu ada SOP-nya sendiri dari pihak rumah sakit. Bisa jadi begitu Kak. Soalnya kami juga tidak tahu bagaimana SOP di rumah sakit itu. Mungkin memang pada dasarnya mereka harus diinfus dulu, kemudian besoknya mungkin langsung langsung ada kabar penanganan khusus. Ya. Oke. Nah, setelah tiba di rumah sakit kemudian kan dapat ruangan yang bersangkutan dilakukan penanganan dengan cara diinfus. Selanjutnya apa yang terjadi? Itu sampai jam berapa? Karena informasi yang beredar kan almarhum meninggal itu jam 8 pagi di keesokan harinya, hari Seninnya. Mungkin selang waktu sekitar dari jam berapa ya? Dari jam 12 mungkin sampai jam 7 pagi ada proses penanganan kan, atau yang bersangkutan dirawat. Apa yang terjadi? Sebelumnya saya meluka. Siap. Jadi Tribuners, bahwa memang yang bersangkutan ini dikabarkan sempat sesak nafas. Kita masih menunggu hasil medis yang saat ini disampaikan oleh pihak Polres Bone Bolango, masih menunggu visum dari pihak kedokteran. Nah, jeda waktu yang dari malam sampai pagi hari itu kemudian ada yang mendampingi si korban. Ada. Kira-kira siapa saja yang mendampingi korban? Oke, yang mendampingi si korban itu pertama saya dan Amar. Oke. Karena berhubung keesokan harinya saya ada kerjaan, sehingganya saya meminta izin kepada teman saya Amar dan meminta izin kepada si korban ini bahwa saya akan pulang, kemudian saya akan kembali lagi setelah saya pulang kerja. Dengan saya tidak kepikiran bahwa itu akan terjadi. Saya tidak kepikiran bahwa si korban ini akan meninggal dunia. Jadi setelah saya pulang, kemudian
ada salah satu anggota kami, anggota KEPMI organisasi itu susul ke rumah sakit untuk ganti menjaga si korban ini. Berarti informasinya juga sudah sampai ke teman-teman paguyuban. Ya. Kemudian setelah ada yang menggantikan saya di rumah sakit, itu dari jenjang waktu dari jam 12 sampai dengan sebelum si korban meninggal, itu dikabarkan bahwa darah itu keluar terus dari hidung, dari mulut dan dari telinga, dan itu terjadi secara terus menerus. Sebelumnya saat abang masih sama-sama dengan almarhum itu terjadi atau Itu ada belum. tanda-tanda? Itu belum bang. Tapi sebelum saya pergi kan, sebelum saya balik ke asrama, saya sempat menanyakan sampai kenapa dia bengkak ini bang. Nah, kemudian karena si korban tidak bisa mengeluarkan suara, sehingganya dia mengetik. Hasil ketikannya adalah karena ditampeleng. Karena kami semua di situ panik, sehingganya saya tidak sempat kepikiran bahwa saya akan menanyakan kepada para panitia bahwa kenapa kalian tampeleng adik saya sampai segini. Itu saya tidak sempat kepikiran karena dalam keadaan panik. Iya. Ya. Tapi informasi meninggalnya almarhum abang ketahui saat abang sementara kerja? Iya, Atau? sementara kerja. Jadi setelah itu dapat informasi langsung ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Langsung ketemu dengan panitia. Ada panitia Diksar. Iya, ada panitia. Sempat katanya ada ketegangan antara panitia Diksar dan juga teman-teman dari almarhum. Iya, Nah, kira-kira seperti apa itu? Oke, untuk itu saya mendapatkan kabar bahwa si korban ini meninggal itu kurang lebih jam 8-an lah. Iya. Kemudian saya konfirmasi, saya coba komunikasi dengan teman-teman saya yang ada di rumah sakit untuk jemput saya di tempat kerja saya. Kemudian saya di rumah sakit, saya juga sebagai keluarga korban itu pasti akan emosi. Iya. Karena saya sebut ini dia sebagai adik saya saja ya, untuk di organisasi. Adik saya, kalian sudah merenggut nyawanya. Siapa yang tidak mau emosi coba? Iya. Sehingga setiba saya di sana, saya melihat si korlapnya dia ini yang merupakan salah satu anggota kami, anggota KEPMI. Anggota juga? Iya, anggota KEPMI. Di situ karena emosi saya sudah tidak tertahan, sehingga saya hampir memulai keributan di situ. Saya sendiri yang hampir memulai keributan. Sehingga saya masih bisa ditahan oleh senior-senior saya, oleh satpam dan teman-teman saya. Itu ketegangan yang terjadi pada saat di rumah sakit Ali Sabu. Oke. Nah, jadi Tribuners, memang setelah kabar ini kemudian meluas di masyarakat, kami langsung turun juga ke lapangan melihat langsung bagaimana posisi korban di rumah sakit. Namun jauh sebelum itu kami masih perlu informasi, Abang, kaitannya dengan kondisi korban sebelum mengikuti Diksar yang katanya baik-baik saja. Namun informasi yang kami terima sebelumnya bahwa yang bersangkutan mengidap penyakit hemofilia. Itu seperti apa? Oke, jadi Bang, untuk penyakit yang dialami si korban ini, dia penyakit kekurangan sel darah putih, yang mana ketika ada benturan, ketika ada kekerasan fisik yang akan dialami oleh si korban ini, maka akan adanya namanya pembengkakan, ada bekas memar. Sempat kejadian mungkin dalam skala yang cukup ringan yang terjadi ke korban? Kalau untuk selama saya sama-sama dengan dia Bang, belum ada kejadian yang. Tapi bahwa diagnosa hemofilia ini disampaikan saat apa sih kira-kira? Mungkin disampaikan yang bersangkutan atau informasi dari pihak keluarga yang di kampung? Oh iya, jadi untuk informasi penyakit yang dialami oleh si korban ini, itu diinformasikan kepada kami seluruh pengurus KEPMI, seluruh anggota KEPMI, bahwa karena di KEPMI juga itu ada yang namanya juga penerimaan anggota baru. Dan dia merupakan, di tahun kemarin dia merupakan salah satu anggota atau peserta dari kegiatan tersebut. Sehingga kami disampaikan oleh kakaknya bahwa dia mengalami penyakit kekurangan sel darah putih. Sehingga kami sebagai pengurus dan panitia itu kontrol untuk
berhati-hati terhadap yang bersangkutan. yang bersangkutan ini. Perlakuannya mungkin sedikit berbeda Ya, dari sedikit yang lain. berbeda. Jadi memang bahwa benar yang bersangkutan mengidap penyakit Ya. hemofilia ya. Ya. Nah, kita masih menunggu ya hasil visum dari pihak kedokteran. Namun di luar daripada itu banyak yang ingin tahu bagaimana sih sosok dari almarhum. Ini kan semester 3 ya. Ya. Semester 3 berarti angkatan 2024 tahun lalu ya. Ya. Nah, mungkin beliau informasinya ikut pengkaderan, kemudian tapi pengkaderan di paguyuban, kemudian yang bersangkutan juga almarhum ini tinggal di Sekret. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih keseharian, sikap, perilaku bersama teman-teman paguyuban. Oke, Kak. Jadi si korban ini dia orangnya baik, kemudian dia mempunyai keinginan yang ketika dia inginkan dia akan usahakan agar bisa mendapatkan keinginan itu. Sempat, dan saya rasa bukan hanya di lingkungan KEPMI saja, di lingkungan kampus saja mengenal si Jackson ini adalah orang baik. Karena ketika si Jackson Di rumah sakit itu banyak teman-teman yang kemudian datang ke rumah sakit dan melihat kondisi si korban. Jadi memang yang kita lihat langsung di lapangan itu ada banyak yang duduk di selasar rumah sakit. Iya. Itu tidak hanya dari KEPMI saja, tapi Tidak juga hanya dari kampus. dari kampus juga kemudian dari organisasi-organisasinya, seperti dia kan juga masuk di organisasi-organisasi selain KEPMI. Pertama organisasi HMI, kemudian dengan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah. Jadi eksternal, internal itu aktif yang bersangkutan. Iya. Nah, ini kan yang bersangkutan masuk Mapala saat semester 3. Iya. Abang sampaikan tadi jangan ada informasi ini tembus ke pihak keluarga. Apakah yang bersangkutan memang sebelumnya ada keinginan untuk masuk Mapala atau seperti apa? Oke. Kalau itu memang sudah dari jauh-jauh hari sebelum dia mengikuti kegiatan ini, dia sering bercerita kepada saya bahwa dia mau ikut Mapala. Kemudian saya sebagai keluarganya, sebagai seniornya di organisasi, saya sempat bicara ke dia. Saya bilang, tidak usah kau masuk Mapala ini. Apa yang kamu mau cari di Mapala? Organisasi sudah banyak yang dia ikuti. Sudah banyak organisasi yang kau ikut. Mau cari keluarga baru, sudah ada di KEPMI, sudah ada di HMJ, sudah ada di HMI. Kenapa kau harus ikut Mapala lagi? Kemudian karena keinginannya dia masuk Mapala, apa boleh buat, saya sebagai seniornya di organisasi dan keluarganya, saya juga tidak bisa menahan kemauan yang dia inginkan. Tapi bahwa pada saat masuk Mapala itu ada katakanlah komunikasi dengan pihak atau dengan abang selaku seniornya di paguyuban atau seperti apa? Tidak ada Komunikasi seperti apa tuh? izin begitu, minta restu saya mau ikut Mapala. Kalau untuk izin atau minta restu itu tidak ada, Kak. Cuman hanya sekedar dia memberitahukan bahwa dia mau ikut Mapala. Jadi hanya sekedar pemberitahuan. Nah, hal yang kedua kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan dasar, itu kan kemarin sudah ada konferensi pers nih dari pihak kampus ya, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, yang bersangkutan ini atau kegiatan ini informasinya tidak memiliki surat izin atau pemberitahuan ke fakultas. Ke pihak fakultas. Yang bersangkutan ini atau almarhum ini apakah sempat sebelumnya tidak mengurus apa begitu berkas, atau biasanya kan kalau ikut Mapala kan mungkin sibuk-sibuk ya. Iya. Ada pinjam ini, urus itu. Bagaimana mungkin? Jadi kalau untuk pengurusan berkas, sejauh saya lihat itu saya tidak melihat si korban ini mengurus berkas ini, berkas itu, berkas ini. Yang saya lihat kesibukannya sebelum dia berangkat ke Diksar, dia seperti pinjam pakaian, pinjam baju, pinjam alat-alat jas hujan.
Ponco. Iya. Ah, Itu yang saya lihat sebelum dia berangkat ke kegiatan Diksar itu. Komunikasikan kegiatannya 2 tahap nih. Mm-mm. Tahap indoor di dalam kampus sama tahap outdoor di Iya. lapangan. Di indoor dalam kampus ada tidak hal yang mungkin Abang ketahui, mungkin keluhan atau apa begitu? Kalau untuk di kegiatan indoor bukan keluhan, tapi dia semacam senang karena di kegiatan indoor itu mereka kegiatannya hanya latihan fisik, Terima materi. cuma latihan fisik Kak, Oh, hanya latihan fisik. Kemudian dia bilang ke teman saya Amar, dia bilang ternyata enak juga ya kalau olahraga pagi-pagi, Mm-mm. segar badan. Dia sampaikan kepada teman saya begitu. Jadi tidak ada keluhan untuk kegiatan indoor tersebut, latihan fisik. Ya. Jadi memang informasi yang kemudian mengejutkan teman-teman paguyuban itu setelah atau kegiatan Diksar itu. outdoornya. Nah, Tribuners, bahwa setelah almarhum dilakukan penanganan di pihak rumah sakit, sempat ada bisa dibilang miskomunikasi. Nah, sebelumnya pihak Polres Bone Bolango menyebut bahwa pihak keluarga merasa tidak keberatan, sudah ikhlas dengan kepergian almarhum dan tidak ada laporan. Bahkan saya menegaskan apakah memang tidak akan ada penanganan kepada panitia, namun informasi dari Polres bahwa ya keluarga tidak keberatan. Mungkin bisa dijelaskan di sini. Oke, jadi begini Kak, statement yang kemudian disampaikan oleh Pak Kapolres itu sendiri bahwa keluarga korban tidak keberatan dan ikhlas atas meninggalnya si korban ini. Perlu sangat disayangkan ketika ada statement yang kemudian keluar dari pihak kepolisian tersebut bahwa keluarga mana, orang tua mana yang tidak keberatan ketika anaknya meninggal. Ya. Ketika yang orang tuanya tahu bahwa anaknya merantau ke Gorontalo, kuliah ke Gorontalo, ketika dia meninggal orang tuanya akan ikhlas, tidak keberatan. Orang tua mana coba? Ya. Tidak ada orang tua yang tidak keberatan kalau seandainya anaknya meninggal. Jadi statement yang kemudian dikeluarkan oleh Pak Kapolres Bone Bolango itu saya anggap kekeliruan dari Pak Kapolres, sehingganya kami selaku keluarga korban beserta PH dan koalisi anti kekerasan, kami ingin mendesak kepada Pak Kapolres untuk menarik penyampaian yang kemudian dia sampaikan ke media bahwa keluarga korban tidak keberatan dan ikhlas atas meninggalnya Muhammad Jackson. Nah, tapi bahwa memang saat ini mungkin setelah kejadian saat almarhum dilepas, sama-sama kita ke Polda Gorontalo. Iya. Sama-sama kita ke Polda Gorontalo dan katanya di Polda sudah tidak bisa lapor ya. Tidak bisa registrasi untuk laporannya. Iya. Itu jadinya seperti apa? Ya, itu tidak bisa karena ternyata setelah kami melapor ke Polda, di Polres ternyata itu sudah ada laporan polisi model A. Mungkin bisa dijelaskan laporan seperti apa itu? Jadi laporan polisi model A itu adalah laporan yang mana laporan itu polisi menemukan itu yang jelasnya itu temuan dari hasil lapangan. Iya. Jadi ini seakan-akan bahwa pihak Polres ini dia tidak akan bekerja ketika tidak ada laporan. Dan juga saya anggap bahwa kenapa nanti kami melapor ke Polda terus disampaikan bahwa itu sudah ada laporan polisi model A. Yang sebelumnya kami ke Polda. Yang sebelumnya kami ke Polres itu kami selalu di pulang balikan. Berarti sebelumnya tetap ada upaya untuk melapor ke Polres. Iya, begitu. itu 2 kali melapor. Siap. Nah, perkembangannya juga kemarin kan sudah ada konferensi pers dari pihak keluarga
juga dari pihak kampus, dalam hal ini Universitas Negeri Gorontalo, disampaikan langsung oleh Rektor Edward Wolok, menyebut bahwa kampus tidak tinggal diam. Dan untuk investigasi awal diketahui bahwa yang pertama tidak memiliki izin. Yang kedua, untuk kegiatan diksarnya tadi tidak memiliki izin. Yang kedua, bahwa pihak kampus akan melakukan investigasi dengan membentuk tim khusus seperti itu. Jadi akan mendalami kasus ini. Jadi ada semacam kewenangan pihak kampus. Di lain sisi, meskipun saat ini kasusnya juga tengah berproses di Polres Bone Bolango. Nah, Tribuners, ada kemungkinan untuk pembekuan sementara atau pembubaran organisasi sampai pada sanksi akademik, entah itu scoring maupun drop out. Nah, kemarin juga pihak paguyuban dan keluarga besar KEPMI datang ke kampus. Apa kira-kira harapan keluarga ke pihak kampus? Ya, untuk harapan kami sebagai keluarga korban, kami berharap bahwa untuk pihak kampus, khususnya Universitas Negeri Gorontalo, agar kiranya bisa mencari pelaku-pelaku yang kemudian telah merenggut nyawa adik kami, saudara Muhammad Jackson. Dan itu kami harap pelaku-pelaku tersebut diberikan sanksi berat di wilayah Universitas Negeri Gorontalo, yang mana Pak Rektor sendiri mengatakan di konferensi pers di hari kemarin bahwa mereka akan diberikan sanksi berat adalah drop out. Dan itu kami harapkan semoga yang Bapak Rektor sampaikan itu benar. Dengan akan di drop out kan pelaku-pelaku yang kemudian telah merenggut nyawa adik kami, saudara Jackson. Ya. Nah, mungkin Abang bisa sampaikan fakta lain terkait dengan kepanitiaan diksar ini. Abang tahu tidak bagaimana kepanitiaan ini? Fakta-fakta. Ya, oke. Saya sedikit menjelaskan. Sebenarnya jadi untuk di kepanitiaan kan ada salah satu anggota dari kami yang mana dia merupakan korlap, dan informasi yang beredar dia juga merupakan ketua panitia. Jadi dia korlap dan juga ketua panitia. Kemudian si korlap ini sebenarnya dia sudah mengetahui kondisi fisik si korlap ini sudah mengetahui bahwa kondisi fisik si korban itu kekurangan sel darah putih, yang mana dia juga pernah berada di kegiatan penerimaan di organisasi kami, organisasi KEPMI. Jadi seharusnya dia lebih tahu. Cuman entah karena tidak ada komunikasi antara pihak panitia dengan korlap, sehingganya si korban tidak mendapat perlakuan khusus. Sehingga mengakibatkan hal yang begitu fatal. Jadi gitu. Oke. Dan juga Kak, setelah si korban meninggal itu sekitaran jam 9, itu pembina organisasi kami itu ke awal dia tiba ke rumah sakit. Yang pertama dia cari adalah si korlap ini. Kemudian ada korlapnya Kak. Apa pengakuannya saat itu? Oke. Jadi si senior kami ini, si pembina kami ini menanyakan kepada si korlap, kira-kira apa betul ada kontak fisik di kegiatan tersebut. Dan si korlap mengatakan bahwa iya, dan yang memukul si korban ini adalah seniornya di Mapala. Mahasiswa? Iya, Mapala Kak, di panitia. Statusnya sebagai mahasiswa? Untuk statusnya saya juga kurang tahu bagaimana, apakah dia mahasiswa atau tidak. Dan juga itu pembina kami menanyakan, berarti kamu juga termaksud? Itu menanyakan kepada si korlap. Dan si korlap mengatakan iya, saya juga salah satunya. Jadi ada pengakuan? Ada pengakuan dari si korlap itu. Informasi bahwa Polres Bone Bolango telah memeriksa 10 orang panitia. Dari korlap sendiri sudah termasuk orang yang diperiksa atau seperti apa? Itu informasi ketika hari pertama kami ke Polres Bone Bolango. Dan hari kedua itu sudah 2 hari kami ke Polres Bone Bolango. Untuk hari kedua pihak polisi telah memintai keterangan baik itu panitia dan peserta itu sudah berjumlah 17 orang Kak. Dan entah saya juga
kami juga dari keluarga korban beserta penasihat hukum itu belum mengetahui apakah dari 17 orang itu sudah termaksud si korlap ini. Kami belum mengetahui itu kan. Belum mengetahui ya. Nah, sama halnya dengan beberapa waktu lalu bahwa sempat ada kejadian mahasiswa di kampus berbeda, Pengkaderan yang meninggal dunia. Mungkin ada sedikit perbedaan, namun secara garis besar hampir sama. Pada akhirnya awalnya mungkin pihak keluarga merasa tidak keberatan, tapi pada akhirnya dilakukanlah ekshumasi untuk proses penyelidikan. Dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Karena pihak kepolisian menyebut bahwa ekshumasi menjadi kunci untuk dilakukan penyelidikan bahwa kasus ini apakah akan dari pihak keluarga apakah sepakat dengan hal ini? Oke Kak, jadi kemarin itu penasihat hukum kami itu sempat berkomunikasi dengan keluarga korban yang di kampung. Itu kakak kandung korban. Dia bertanya kepada si kakak korban kalau seandainya apa boleh si korban ini akan diekshumasi, dan si kakak korban mengatakan, sebelum dia mengatakan, dia menanyakan kepada kedua orang tuanya dan mereka menyatakan iya untuk tetap diekshumasi kalau seandainya itu dibutuhkan. Ya. Dan saat ini apa yang tengah diperjuangkan oleh teman-teman, karena kan yang berjuang saat ini bukan hanya paguyuban kan, ada dari teman-teman koalisi anti kekerasan. Nah, mungkin update terakhir seperti apa kira-kira yang kami inginkan yang sudah tentu jelas bahwa yang kami inginkan selaku keluarga korban, penasihat hukum dan koalisi anti kekerasan adalah kasus ini secepatnya diusut oleh pihak kepolisian secara terbuka di pihak keluarga korban ataupun penasihat hukum. Jadi kami menginginkan untuk kasus ini diproses secara hukum. Ya. Secepat mungkin. Karena seperti kasus kemarin yang di kampus YIN kalau tidak salah, itu mereka lama menyelesaikan kasus tersebut karena tidak ada unsur kekerasan di dalam kegiatan tersebut. Sedangkan di kasus sekarang ini ada pengakuan dari si korlap yang mengatakan bahwa di situ ada kekerasan fisik, yang mana yang melakukan adalah senior-seniornya mereka dan si korlap itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah jelas bahwa untuk tuntutan yang akan dikenakan oleh para pelaku ini adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh panitia kepada si korban. Jadi seharusnya itu akan cepat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena sudah ada pengakuan dari si korban itu sendiri kan. Siap. Korban sudah dimakamkan hari kemarin ya? Ya, hari kemarin saya lihat videonya dan itu juga disambut dengan isak tangis yang pecah di tengah keluarga. Itu di kepulauannya? Iya, Pulau Muna. Jadi setelah jalur darat masih beberapa menyeberang lagi 3 jam. Menyeberang lagi 3 jam. Habis itu kemudian dimakamkan. Kemudian mendarat lagi, Kak. Mendarat lagi? Iya. Itu jarak antara pelabuhan, kan dia setiba di Kendari itu menyeberang lagi ke Pulau Muna. Itu menggunakan kapal feri. Jadi mobil ambulans naik ke kapal feri tersebut. Kemudian perjalanan 3 jam sandar ke Pelabuhan Tampo. Yang mana Pelabuhan Tampo ke alamat si korban ini adalah Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Wapunto. Itu membutuhkan kurang lebih 2 jaman lah. 1 jaman lah, Kak. Jadi gitu. Ya. Jadi Tribuners, mungkin ada banyak pertanyaan yang kemudian sudah terjawab. Namun pada intinya pihak keluarga yang dalam hal ini juga ada
koalisi anti kekerasan saat ini terus mengawal bagaimana proses hukum terus berlanjut, kemudian pengawalan juga dilakukan ke pihak kampus karena ada tim khusus, tim internal yang dibentuk untuk mengungkap kasus ini. Mungkin terakhir Bang ada pesan mungkin spesifik ke teman-teman mahasiswa yang ingin ikut organisasi. Abang kan terkenal juga dengan sosok yang aktif di organisasi nih. Nah, kira-kira ada tidak pesan bagi teman-teman, entah itu mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang sudah lama di kampus yang ingin terlibat dalam dunia organisasi? Jadi ini yang kemudian hadir di pikiran baik itu keluarga, orang tua dan lain sebagainya, bahwa ketika kita mengikuti organisasi maka kuliahnya kita akan terhambat. Itu pikiran-pikiran yang ada pada orang tua kami. Jadi sebenarnya yang menghalangi lamanya selesainya perkuliahan itu sebenarnya bukan di organisasi, tapi di diri kita sendiri. Jadi ketika teman-teman menginginkan bahwa teman-teman mau berorganisasi, berproses lah, karena saya anggap bahwa organisasi sebenarnya tidak merugikan diri kita sendiri, tidak akan dirugikan, malahan banyak pembelajaran yang kemudian kita dapatkan ketika kita mengikuti organisasi. Yang awalnya saya takut untuk berbicara di muka umum, itu dibentuk di organisasi. Apalagi sekarang saya berbicara di di media seperti begini yang nantinya akan banyak orang yang lihat. Jadi itu salah satu poin yang nantinya akan kita dapatkan ketika kita mengikuti organisasi. Dan juga kalau untuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2026, perlu kalian saring terlebih dahulu ketika kalian mengikuti organisasi. Kira-kira organisasi ini merugikan tidak? Kalau seandainya merugikan, ya lepas saja. Masih ada organisasi-organisasi yang kemudian mampu memberikan manfaat kepada adik-adik sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada banyak pilihan organisasi, dan itu juga tergantung dengan kesukaan, fashion kit atau tidak. Tapi bahwa memang ada masing-masing orang punya punya standar tersendiri. Saya bisa, saya tidak bisa. Dan ada kemudian filter atau penyaring yang mana ini semoga ini bisa menjadi semacam bentuk selektivitas, karena tidak semua organisasi bisa kita ikuti. Ada organisasi yang membutuhkan skill, ada organisasi yang hanya membutuhkan fisik. Nah, maka pilah dan pilih. Seperti itu. Nah, jadi Tribuners, mungkin begitu dulu pertemuan kami di sore hari ini terkait dengan insiden yang merenggut nyawa Muhammad Jackson. Dan sampai dengan saat ini kita sebagai media terus mengawal kasus ini. Pihak keluarga juga, termasuk koalisi anti kekerasan, mengawal proses hukum dan proses yang saat ini tengah dijalankan oleh pihak kampus. Besar harapan pihak keluarga yang mana oknum atau diduga oknum yang terlibat dalam kejadian ini itu mendapatkan sanksi yang setimpal. Dan terakhir kita doakan semoga almarhum Muhammad Jackson diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, semoga menjadi taman surga baginya. Demikian Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.